Ini dia penghuni neraka yang membuat malaikat Malik bingung. Malaikat Malik merupakan makhluk ciptaan Allah yang ditugaskan menjaga pintu neraka. Malaikat Malik tidak pernah mendurhakai Allah ketika menjalankan tugasnya, melainkan selalu menjalankan perintahnya. Berikut penjelasan mengenai sosok Malaikat Malik. Seperti apa sosok Malaikat Malik? Malaikat Malik ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga pintu neraka. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang mau masuk neraka. Akan tetapi, pengetahuan tentang malaikat penjaga pintu neraka itu tentu sangat penting. Sebab, umat Islam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriman kepada malaikatnya. Seperti yang banyak disebutkan dalam literatur Islam, malaikat Malik digambarkan memiliki tangan dan kaki sejumlah dengan penghuni neraka. Malaikat Malik juga dikabarkan bisa merantai setiap orang yang diinginkannya, dan kemudian membelenggunya. Malaikat Malik terkenal sebagai malaikat yang sama sekali tidak pernah tersenyum. Ia digambarkan memiliki wajah yang sangat sangar dan seram, bahkan sering menunjukkan kemarahannya. Siapa malaikat yang membantu malaikat Malik? Dalam menjalankan tugasnya di neraka, malaikat Malik dibantu oleh malaikat Zabaniyah. Pakar hadis Al-Baihaqi mengatakan di dalam kitab Al-Baswa Al-Nusyur, bahwa sebagian besar ahli tafsir menyatakan malaikat Zabaniyah berjumlah 19, termasuk malaikat Malik. Sedangkan pendapat lain menyebutkan, jumlah 19 itu belum termasuk malaikat Malik. Bagaimana perlakuan malaikat Malik kepada penghuni neraka? Tidak dapat dipungkiri, bahwa dari sekian banyak wujud, sifat dan tugas malaikat, malaikat Malik merupakan malaikat yang paling mengerikan, bahkan siksa neraka dan penjaganya jauh lebih menyeramkan dari yang dibayangkan. Neraka terdiri atas tingkatan-tingkatan, dan dalam setiap tingkatannya terdapat malaikat penjaga. Malaikat-malaikat penjaga neraka ini digambarkan sangat kasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Qs At-Tahrim 6. Para penghuni neraka jahanam memohon-mohon kepada para malaikat penjaga, agar diberikan keringanan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 49-50 yang artinya, dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari." Penjaga jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepadamu rasul-rasulnya dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga jahanam berkata, "Berdoalah kamu." Dan orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Qs Al-Mu'min 49-50. Terdapat banyak sekali malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertugas sebagai penarik kekang besi bergerigi di dalam neraka jahanam. Sebelum manusia disiksa, neraka jahanam telah menampakkan dirinya kepada calon penghuninya bahwa ia mempunyai 70.000 kekang. Sebagaimana sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang jahanam ketika itu dalam keadaan memiliki 70.000 kekang. Setiap kekakangnya dipegang oleh 70.000 malaikat. Malaikat Malik merupakan pemimpin para malaikat yang bertugas menyiksa orang-orang kafir di neraka. Al-Quran telah mengabadikan percakapan malaikat Malik dengan penghuni neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Zukhruf ayat 77 yang artinya, dan mereka berseru, "Wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja." Dia menjawab, "Sungguh, kamu akan tetap tinggal di neraka ini." Qs Zukhruf 77. Siapakah penghuni neraka yang membuat malaikat Malik bingung? Seluruh umat manusia yang memiliki dosa tentu akan masuk neraka.
Salah satu dosa yang membuat orang masuk neraka, adalah karena kekafirannya. Orang kafir merupakan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di akhirat nanti ia digambarkan dengan wajah hitam pekat, matanya melotot, dan kulitnya dikunci. Kemudian, mereka disambut oleh malaikat Zabaniyah dengan membawa belenggu dan rantai. Rantai itu diletakkan di mulut orang kafir, lalu dikeluarkan dari duburnya. Tangan kirinya dibelenggu ke lehernya, sedangkan tangan kanannya dimasukkan ke dalam dadanya. Setelah itu, dicabutlah dari antara kedua bahunya, mereka diikat dengan rantai yang digandengkan dengan setan dalam satu rantai. Mereka diseret dan terus dipukuli oleh malaikat dengan gadai besi yang sejenis palu. Dalam sebuah riwayat dijelaskan ketika orang kafir hendak keluar dari neraka, maka para malaikat mengembalikan mereka ke neraka. Lalu dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksaan neraka ini, yang dulu pernah kamu dustakan. Fatimah radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak bertanya tentang umatmu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, para malaikat itu menggiring umatku ke neraka, wajahnya tetap putih, tidak hitam, mata mereka tidak melotot, mulut mereka tidak terkunci, mereka juga tidak digandengkan dengan setan, rantai dan belenggunya diletakkan di atas mereka. Fatimah lantas bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana para malaikat itu menuntun umat?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, adapun orang tua dan anak muda, maka keduanya dipegang dengan jenggotnya. Sedangkan perempuan akan dipegang golongan rambutnya dan ubun-ubunnya, maka banyak orang yang beruban dari umatku yang dicabut ubahnya lalu dituntun ke neraka. Ia terus menjerit-jerit, "Aduh, masa mudaku! Aduh, kelemahanku!" Banyak dari kalangan umatku yang ditarik jenggotnya kemudian dituntun ke neraka, mereka menjerit-jerit, "Aduh, rasa maluku, aduh." Sehingga, umatku itu sampai di tempat malaikat Malik. Ketika malaikat Malik melihat mereka, ia bertanya kepada malaikat yang membawa umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Siapa mereka? Aku belum pernah melihat orang celaka yang sangat mengherankan ini. Wajah mereka tidak hitam, sedangkan letak rantai dan belenggu di lehernya." Malaikat yang membawa menjawab, "Kami diperintahkan mendatangkan mereka dalam keadaan seperti ini." Malaikat Malik lalu bertanya kepada mereka, "Wahai orang yang celaka, siapa kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam."